Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Irfan Arif dari Forum News Network. Akhirnya Partai Banteng Moncong Putih PDI Perjuangan dipastikan akan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Gibran. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, yang juga putri mahkota dari Ibu Megawati. Dan ini kata Puan soal bagaimana kelanjutannya dari keputusan PDI bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran itu tinggal menunggu waktu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Dan dipastikan bahwa pertemuan itu akan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo sebagai presiden menggantikan Jokowi. Karena pada hari setelah dia dilantik itu rencananya kan kabinet itu langsung juga diumumkan. Jadi begitu Prabowo selesai dilantik, udah serah terima jabatan dengan Jokowi, mungkin siang atau sore harinya gitu langsung nama-nama menteri dari kabinet Prabowo Gibran ini sudah bisa kita ketahui dengan lengkap. Walaupun sebenarnya Anda semua pasti mungkin sudah mulai dapat bocoran-bocoran siapa saja yang akan masuk di kabinet, partai mana saja yang masuk dan jatahnya apa saja. Kalau disebut partai mana saja itu sekarang nggak bisa ya, karena semua partai akan masuk di kabinet dan ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak lama ya, ini dengan keputusan dari DPR untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara ini ya. Jadi sekarang ini kan diberikan sepenuhnya kewenangan kepada Pak Prabowo untuk menentukan berapa besar berapa jumlah menterinya dan kemudian kan nama kementerian dan lembaganya apa saja itu semua diserahkan kepada Pak Prabowo. Ini beda kalau dengan undang-undang sebelumnya, itu memang jelas diatur bahwa jumlah kementerian itu ada 34 menteri dan itu termasuk Menko-nya di situ ya. Kalau sekarang ini bebas, suka-suka Pak Prabowo deh mau berapa saja menterinya itu tidak ada batasannya lagi. Tapi dari bocoran-bocoran dari petinggi Partai Gerindra disebutkan ini nanti akan ada 44 orang menteri yang ada di kabinetnya Pak Prabowo. Nah, Mas Tianto juga bertanya-tanya karena apa yang terjadi dengan PDIP ini, kenapa akhirnya kok mereka bergabung gitu dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Padahal kan di situ ada namanya Gibran dan pemerintahan ini jelas menyatakan bahwa mereka merupakan kelanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi. Pak Prabowo kan berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak malu-malu menyatakan bahwa dia itu adalah timnya Pak Jokowi. Jadi ya pemerintahannya Prabowo Gibran itu adalah pemerintahan kelanjutan dari pemerintahnya Jokowi. Sejak awal sebenarnya kalau Anda mencermati langkah-langkah PDIP itu, kalau PDIP itu akhirnya gabung ke pemerintahan Prabowo Gibran itu ya nggak terlalu mengejutkan karena PDIP itu sangat terkesan sekali bahwa dia menjadi oposisi, misalnya katakanlah itu oposisi setengah hati, bukan hanya kepada Pak Prabowo dengan yang hubungannya relatif dekat ini antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, dengan Jokowi pun pada waktu itu juga oposisinya setengah hati. Kalau disebut oposisi tapi masih tetap dalam pemerintahannya Jokowi, tapi kalau disebut partai pendukungnya Jokowi, tapi kan pilihan-pilihan politiknya dan juga keputusan-keputusannya dalam Pilpres kemarin juga sudah berbeda dengan garis yang diambil oleh pemerintahan Jokowi. Misalnya saja menteri-menterinya Ibu Megawati itu tetap dipertahankan di kabinetnya Jokowi, sementara mereka kan dalam Pilpres kemarin itu berbeda pilihan. Megawati itu mengusung Ganjar dan Mahfud itu sebagai paslon 03, sementara Jokowi kan mengusung Prabowo dan Gibran. Ya, jadi ini memang agak ya kita sebut netralnya unik lah begitu ya, atau tepatnya oposisi setengah hati. Nah, apalagi dengan pemerintahnya Prabowo ya dipastikan buat PDIP itu mereka ngapain harus ngambil posisi oposisi dengan Pak Prabowo karena yang jadi persoalan kan buat buat mereka bukan Prabowo-nya tapi Jokowinya. Nah, nanti soal ada Gibran di situ itu nanti urusannya yang bisa diurus berikutnya ya, kira-kira begitu ya. Nah, soal ini, soal sinyal bahwa PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo itu sebenarnya sudah cukup lama berhembus. Tapi sinyalnya makin kuat itu setidaknya kita lihat dari dua kali pernyataan Puan Maharani dalam kesempatan yang berbeda. Ini pertama pada hari Sabtu, 21 September.
Waktu itu Puan Maharani menyatakan begini, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Itu kata Puan Maharani di Hotel Shangri-La Jakarta hari Sabtu tanggal 21 September. Tapi pada waktu itu Puan tidak mau berbicara lebih lanjut mengenai kepastian PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Kata dia, hal itu dapat diketahui setelah pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi. Nanti ya setelah pertemuan gitu kata Puan. Tapi ini sebenarnya udah mulai konkret ya karena dia menyatakan ada pertemuan. Kemudian yang lebih konkret lagi itu kemarin hari Selasa tanggal 24 September 2024 ya. Puan kembali menyatakan memberi sinyal. Tapi kalau sekali ini menurut saya udah bukan sinyal, ini udah boleh dibilang merupakan kepastian akan bergabung. Insya Allah kata dia ketika ditanya apakah betul jadi merapat ke pemerintahannya Prabowo. Tidak ada yang tidak mungkin, kalimatnya begitu. Tapi yang sekarang ini kan lebih tegas gitu ya. Ini dia menyatakannya di Komplek Parlemen Jakarta. Bahkan kali ini Puan itu malah menyatakan bahwa mereka itu selalu berkomunikasi. Maksudnya PDIP dengan Prabowo itu. Dari sejak selesai pemilu bahkan selalu berkomunikasi kata Puan. Jadi kata Puan ini perwakilan dari PDIP itu sudah berkali-kali bertemu langsung dengan Prabowo. Dan pertemuan itu dilakukan usai Pilpres. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo, kata Puan. Sementara terkait rencana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Prabowo, itu kata Puan akan segera terlaksana. Nah, nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya. Makanya saya tadi menyebutnya ini ya akan terjadi sebelum pelantikan Prabowo menjadi presiden. Sekarang ini kan hari ini maksud saya ini sudah tanggal 25. Sementara pelantikan itu ini 25 September, pelantikan nanti 20 Oktober. Nggak sampai 1 bulan ya, tinggal hitungannya berapa jadi yang mungkin tinggal 3 pekan lagi lah Pak Prabowo itu akan jadi presiden Republik Indonesia. Dan jangan lupa ya, didampingi oleh Gibran. Masalah Anda nanti mau masang fotonya cuma Prabowo saja tanpa Gibran itu urusan Anda. Sinyal bahwa akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo itu bahkan jauh-jauh hari sebelumnya itu ya sudah disampaikan sendiri oleh Megawati. Kalau kita cermati ya sebenarnya memang kalau kita menyimak pidatonya Ibu Megawati itu kan harus sabar ya. Itu biasanya pidatonya panjang dan poin-poinnya atau ya atau pointers yang paling penting dari pernyataan Ibu Megawati itu kan berserak-serak biasanya gitu. Ada di bagian awal, ada di bagian tengah, ada di bagian belakang. Jadi perlu sabar. Tapi setidaknya ketika melakukan penutupan Rakernas 5 PDIP di Ancol, Jakarta tanggal 26 Mei 2024 itu sebenarnya Ibu Megawati sudah memberikan sinyal semacam itu ya. Dia waktu itu sambil bercanda dia menyatakan begini, lah ini kan juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan. Loh, iya, loh kok enak wae kata dia gitu ya. Kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik. Itu sebenarnya merupakan respon dari media ya. Ini kelihatan Ibu Megawati coba perhatikan kalau dia bicara dalam berbagai forum pasti selalu aja media yang jadi bulan-bulanan atau media yang jadi dibully begitu ya. Aku sarapan gitu kan, aku bilang, enak aja ya dong, gua mainin dulu. Nah itu waktu itu kemudian jadi banyak judul berita ketika Bu Megawati menyatakan gua mainin dulu dong. Ini maksudnya yang dimainin adalah wartawan gitu karena wartawan yang selalu mendesak dia untuk ditanya-tanya bagaimana ini keputusan PDIP setelah Pilpres apakah akan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo atau tidak misalnya gitu. Bahkan itu pertanyaan itu juga sebelumnya sudah jauh-jauh hari disampaikan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Pak Jokowi? Bagaimana nanti posisinya Pak Jokowi dan juga pertanyaannya bagaimana dengan posisinya Gibran? Karena kita tahu selama ini kan hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu menegang. Dan Pak Jokowi kelihatan sekali kalau dia juga berusaha untuk menyingkirkan PDIP. Setidaknya itu kan kalau tidak menyingkirkan dia pokoknya mulai mengembosi PDIP itu. Jadi peran PDIP itu akan semakin minim di kekuasaan. Itu kan indikatornya yang jelas itu dari pernyataan Andi Wijayanto beberapa waktu yang lalu yang Pak Jokowi sebelum pemilu kemarin, sebelum pemilu dan Pilpres kan membuat 3 target. Satu, menurunkan suara PDIP. Kedua, memastikan bahwa pasangan Prabowo Gibran itu menang Pilpres. Dan yang ketiga, juga memastikan PSI itu masuk ke parlemen. Dan dia waktu itu menantang bahwa nggak mungkinlah kalian itu dalam hal ini PDIP dan Ibu Megawati menang melawan Jokowi. Dari 3 cyber yang disampaikan oleh Jokowi itu 2
yang terbukti, yakni suara PDIP itu turun pada pemilu kali ini, nggak main-main nih sampai 18 kursi. Semula PDIP punya 128 kursi, sekarang tinggal 110 kursi. Dan kemudian Prabowo dan Gibran menang, dan itu berarti mengalahkan pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Mahfud, yang bahkan hanya berada di peringkat ketiga di bawah perolehan suara dari pasangan Capres dan Cawapresnya Anies dan Muhaimin. Yang gagal itu tadi cuman Kaisang ya. Bahkan kalau dalam dalam soal Kaisang ini dua kali Pak Jokowi gagal ya, PSI nggak masuk ke parlemen. Yang kedua Kaisang itu kan juga gagal, dia menjadi gubernur di Jakarta ataupun jadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah, semuanya gagal. Jadi memang ini diam-diam itu ada semacam perang dingin antara Ibu Megawati dengan Jokowi begitu, dan Pak Prabowo ini kemudian hubungannya merenggang dengan Ibu Megawati ya, itu sebagai konsekuensi pilihannya karena dia kemudian memutuskan bersama dengan Pak Jokowi. Padahal kan selama ini hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu cukup cukup hangat begitu ya. Anda pasti tentu masih ingat kan, mereka berdua juga pernah jadi pasangan, Prabowo menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati. Dalam kasus ini, dalam rencana PDIP bergabung itu, ketika ditanya oleh wartawan, ini ketika Jokowi bertemu dengan Pak SBY beberapa hari yang lalu, itu dia menolak menjawab secara langsung, dan dia menyatakan bahwa soal PDIP masuk ke kabinet itu, kata Pak Jokowi, itu menjadi prerogatif dari Pak Prabowo. Ini pertanyaan ini tentu saja sangat menarik dan interpretatif kan. Selama ini kita tahu bahwa ada upaya atau cawe-cawe dari Pak Jokowi untuk terus mengendalikan pemerintahnya Pak Prabowo. Bahkan sinyal itu sudah jauh-jauh hari kan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Jeffrey Giovanni, yang pada waktu itu dia mengusulkan agar Pak Jokowi itu menjadi ketua koalisi partai-partai pendukungnya Prabowo Gibran. Dengan cara begitu kan artinya posisinya Pak Jokowi tetap tinggi, posisinya mengontrol koalisi pemerintahnya Pak Prabowo, dan berarti itu juga mengontrol pemerintahannya Pak Prabowo. Dan tentu saja dengan posisinya itu dia punya semacam hak veto gitu untuk menentukan siapa yang boleh masuk ke kabinet dan siapa yang tidak boleh masuk ke kabinet. Semula orang banyak membayangkan posisinya seperti apa ya Pak Jokowi itu, mungkin seperti menteri mentor yang posisi yang diambil oleh Lee Kuan Yew di Singapura ketika dia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Belakangan rupanya opsi itu tidak mungkin terwujud, muncul lagi opsi bahwa Pak Jokowi mungkin akan ditempatkan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Dan pada waktu itu DPR kan juga melakukan revisi Dewan Pertimbangan Presiden, itu rencananya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, tapi belakangan ternyata DPR memutuskan itu tetap menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi tidak ada Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kita belum tahu apakah kemudian posisinya Pak Jokowi itu tetap masuk di situ dengan di One Team Press itu, dan tentu saja ini perannya berbeda kalau dia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung gitu. Jadi perkembangan politik mutakhir ini bahwa Prabowo akan bertemu dengan Ibu Megawati dan setelah itu PDIP bergabung masuk dalam pemerintahan ini, ya mau tidak mau kita mulai membaca bahwa pelan tapi pasti kemudian Prabowo itu mencoba melepaskan diri dia dari bayang-bayang Jokowi. Jelas dengan masuknya PDIP itu makanya posisi posisi tawar Prabowo di depan Pak Jokowi makin kuat gitu ya. Kan tadinya Pak Jokowi ini diperkirakan dia akan mengambil alih Golkar melalui Bahlil. Dengan begitu posisi tawar dia di Koalisi Indonesia Maju Plus terhadap Prabowo itu juga tetap kuat. Tapi kan sampai sekarang baru Bahlil yang masuk, dan Pak Jokowi yang tadinya disebut akan jadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar tidak jadi. Bahlil sendiri sampai sekarang ini masih belum bisa menyelesaikan susunan kepengurusannya. Baru 9 orang saja yang menjadi pengurus Partai Golkar. Ini kan menunjukkan ada tarik-menarik yang sangat kuat di Partai Golkar berkaitan dengan susunan kepengurusan di bawah Bahlil ini. Nah, dari situ saja kita kemudian melihat ya Pak Prabowo posisinya makin kuat, posisi tawarnya terhadap Pak Jokowi. Dan posisi Pak Jokowi itu bersama Gibran tuh makin lama makin melemah gitu ya. Karena apa? Misalnya ada banyak sekali kasus-kasus, banyak skandal yang melibatkan anak dan menantunya Pak Jokowi gitu ya. Sebutlah soal private jet Kaisang dan Erina Gudono. Tapi khusus untuk Gibran, saya kira kasus Fufu Fafa itu betul-betul membuat posisi tawar dari Gibran khususnya ini makin lemah ya, karena sekarang ini kan
kalau dari sisi publik, posisi Gibran itu betul-betul sudah mengalami downgrade yang luar biasa ya. Skandal Fufuawa itu membuat dia banyak orang yang menuntut dia untuk batalkan saja pelantikannya. Tapi kalau dia tidak bisa dibatalkan, ya itu fotonya tidak dipasang sebagai wakil presiden. Jadi ini saya kira dilema yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Belum lagi kalau kita melihat langkah-langkah politik dari Gerindra, misalnya saja kemudian Menteri Hukum dan HAM ya, dari Partai Gerindra, yakni Supratman Andi Aktas itu kan langsung menerbitkan SK Kemenkumham dari PKB yang sedang bersengketa dengan PBNU, dan kita tahu bahwa PBNU itu di backup oleh Pak Jokowi. Itu kan menunjukkan posisi tawar dari Pak Prabowo dan Gerindra terhadap Pak Jokowi itu semakin menguat. Dan kemudian yang paling jelas itu adalah ketika Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra meminta agar keputusan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut itu ditunda dulu. Ini mau tidak mau ini kita mesti lihat bahwa mereka sudah mulai bersimpang jalan. Nah, ini sinyal-sinyal sebelumnya bahkan banyak ya, kalau kita mau sebut misalnya pernyataan dari kakak ipar Pak Prabowo sudah jadi Jiwandono sebagai ekonom senior di Partai Gerindra, yang dia menyatakan dia lebih memilih makan siang gratis ketimbang melanjutkan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Jadi itu kita lihat secara konstelasi politisnya di segitiga antara Pak Prabowo, Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo menarik Ibu Megawati ke pemerintahan, yaitu dia dalam rangka memperkuat posisi tawarnya dengan Pak Jokowi. Kalau gitu pertanyaannya, apa kepentingannya PDIP sehingga kemudian mereka memutuskan untuk masuk pemerintahan Prabowo kendati di situ ada Gibran? Saya kira sebenarnya ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama tadi sudah saya sebutkan, hubungan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu memang cukup dekat. Yang kedua, ini saya kira memang tidak mudah ya berada di luar pemerintahan itu setelah selama 2 periode ini, kalau kita meminjam istilahnya dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi, bahwa kekuasaan itu memang indah gitu ya. Dan PDIP tentu saja tidak mau kehilangan masa-masa indah selama 2 periode di pemerintahan. Mereka tentu bisa merasakan bagaimana beratnya menjadi oposisi selama 2 periode di era pemerintahannya SBY. Padahal pada waktu itu pemerintahan SBY itu kan sebenarnya relatif ya tidak terlampau keras terhadap oposisi. Tapi tetap saja di luar pemerintahan itu tanpa ada sumber daya mereka menjadi sangat terbatas gitu. Nah, kalau sekarang mereka kemudian kembali memutuskan untuk menjadi oposisi dan belum tahu sampai berapa lama mereka akan ada menjadi oposisi, saya kira ini banyak sekali di antara para kader-kader PDIP yang sekarang ini merasakan nikmatnya berada di kekuasaan, atau bahasanya Sekjen PKS tadi, indahnya di dalam kekuasaan itu, ya mereka nggak siap untuk kembali. Seorang kalau tadinya miskin menjadi kaya itu banyak yang siap. Tapi kalau dari kaya menjadi miskin, saya kira banyak yang tidak siap.